Perkenalkan nama, jurusan, dan angkatan. Hai, saya Natasha Hasanah dari program studi akuntansi angkatan 2020. Halo, perkenalkan, nama saya Lutfi Maulana. Saya dari program studi manajemen angkatan 2020, Fakultas Bisnis, Hukum, dan Pendidikan. Oke, perkenalkan, nama saya Teguh Gustiana. Saya dari program studi Sistem Informasi angkatan 2020. Hai, nama aku Sri Sofia dari jurusan Desain Komunikasi Visual angkatan 2020. Hai, perkenalkan, nama saya Yoga Agustian dari program studi Teknik Sipil Universitas Nusa Putra angkatan 2020. Gimana sih Kak perasaan kamu setelah menyelesaikan sidang skripsi? Perasaan saya setelah menyelesaikan sidang skripsi ini tentu sangat lega, tidak ada beban, dan tentu bersyukur ya atas semua yang telah dilakukan, akhirnya telah selesai pada tahap yang diinginkan. Perasaannya lega banget dan ngerasa nggak ada beban karena skripsi ini itu adalah akhir dari 4 tahun perjuangan perkuliahan di sini gitu. Perasaan saya ketika selesai melaksanakan sidang skripsi tentunya hati merasa plong, pikiran jernih, dan saya bisa bebas kemanapun ketika saya ingin main karena tidak terfikirkan dengan apa itu skripsi. Tentunya setelah menyelesaikan sidang skripsi, saya merasa lebih lega, merasa seperti beban-beban di pikiran saya itu udah hilang. Karena ya sidang skripsi itu seperti final chapter-nya gitu. Tentunya sangat lega dan senang sudah melaksanakan sidang skripsi. Oke. Apa tantangan terbesar Anda saat melaksanakan sidang skripsi? Tantangan terbesar ketika melaksanakan sidang skripsi yang tentu saja ketika masuk ke ruangan sidang dan bertemu dengan dosen-dosen penguji. Tantangan yang paling dirasakan itu adalah ngerasa pesimis dan gak percaya diri. Itu benar-benar berpengaruh banget sih ketika pelaksanaan sidang itu, karena itu bisa jadi gak maksimal ketika sidang berlanjut. Tantangan terbesar saat sidang skripsi itu mengelola pikiran agar tetap tenang dan juga agar tidak stres, agar kita siap dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari setiap dosen penguji yang ada. Tantangan terbesar saya ketika melaksanakan sidang skripsi tentunya yang pertama, bagaimana saya bisa melawan rasa gugup dan overthinking, karena sejujurnya ketika saya memasuki ruangan sidang, yang terfikirkan hanyalah bagaimana pertanyaan dari dosen penguji, dan hal tersebut menjadikan saya overthinking dan gugup, dan itulah bagaimana caranya saya bisa melawan overthinking dan gugup tersebut. Tantangan terbesar saya saat melaksanakan sidang skripsi itu adalah diri saya sendiri, yaitu rasa takut, rasa gugup, yang membuat saya ragu untuk melaksanakan itu. Apa sih tips and triknya yang kamu lakukan sehingga kamu bisa menyelesaikan sidang skripsi? Tips and triknya yaitu kita harus menguasai apa yang kita ambil, tema apa yang kita ambil, materi yang kita ambil, kita harus menguasai itu, baik di dalam materi itu maupun di luarnya. Jadi siapa tahu kan dosen penguji yang akan menguji kita itu memberikan pertanyaan yang di luar dari itu gitu. Jadi kita harus mempersiapkan dari jauh-jauh hari juga biar kita siap dan nggak takut lagi. Kuasai skripsi yang kalian buat, kemudian pahami dan rasa percaya diri, optimis lah gitu, supaya nanti ketika sidang itu bisa menjawab dengan maksimal. Berusaha, berdoa, mengatur waktu, dan memprioritaskan harus menyelesaikan skripsi secepat mungkin. Pertama itu adalah lawan rasa malas. Kebanyakan mahasiswa mungkin merasakan juga yang namanya rasa malas dalam mengerjakan skripsi. Ini adalah salah satu tantangan terbesar yang ada. Lalu yang kedua adalah manajemen waktu. Manajemen waktu sangat penting untuk membuat schedule ya dalam proses perencanaan skripsi. Lalu konsultasi dengan dosen pembimbing agar skripsi kita berjalan dengan baik. Dan satu hal lagi, skripsi yang baik bukanlah skripsi yang sempurna, tetapi skripsi yang selesai. Tips and triknya, bagaimana caranya saya bisa menyelesaikan sidang skripsi dengan baik dan benar. Yang pertama, saya membaca jurnal-jurnal penelitian terdahulu yang relevan dengan skripsi saya, karena itu bisa membantu ketika saya menjawab pertanyaan dari dosen penguji. Siapa aja sih yang kamu tulis di lembar peruntukan dan kenapa?
Yang saya tulis di lembar peruntukan tentunya yang pertama orang tua, ibu bapak, karena mereka lah yang mensupport saya dari awal sampai akhir. Kemudian keluarga besar saya, teman-teman manajemen khususnya MNJ20F, karena saya merupakan seorang K-popers dan fanboy Jisoo, jadi di lembar peruntukan saya menulis Jisoo Blackpink. Tentunya yang saya tulis ada keluarga saya, yaitu ada mama, ada bapak, ada kakak, dan juga adik saya, yang tentunya mereka menjadi peran yang penting dalam hidup saya, tentunya dalam menempuh pendidikan ini. Terus yang selanjutnya ada orang-orang yang saya sayangi, seperti calon suami saya dan keluarganya, terus sahabat-sahabat saya dan teman-teman saya, yang dimana semuanya berkontribusi untuk memotivasi saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Yang ditulis itu pastinya kedua orang tua, kemudian keluarga besar, sahabat-sahabat, dan rekan-rekan terdekat, karena mereka itu telah mendukung dan mensupport penuh selama perkuliahan ini, terutama kedua orang tua itu. Oke, yang saya tulis yang terutama orang tua, keluarga saya, kakak-kakak saya, teman seangkatan, dan dosen dari Kaprodi serta dosen pembimbing. Karena sudah mensupport dan menghantarkan saya sudah berada di titik ini. Saya menuliskan keluarga dan orang tua tentunya yang selalu membantu dan mensupport dari segi moral dan juga finansial. Lalu ada juga dosen pembimbing dan juga seluruh dosen-dosen program studi teknik sipil yang telah membantu dalam penyusunan proses sidang skripsi. Lalu tentu tidak lupa kepada rekan-rekan teknik sipil angkatan 2020, teman-teman seperjuangan yang selalu membantu dalam menyelesaikan skripsi saya.